Siapa yang nggak masuk lagi? Oke. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita mulai dengan doa. Selamat pagi. Yang di kelas tidak menjawab Bu Nanda. Ada orang nggak ya? Selamat pagi. Biasanya soalnya ramai kok tiba-tiba pas Bu Nanda ngomong. Hah? Malam. Loh, kalau bilang Bu Nanda selamat pagi ya rame dong. Kalau Bu Nanda pengen menjelaskan terus kamu rame, silakan keluar. Baik, anak-anak sebelum doa, Bu Nanda ingatkan kelas 5A, baik yang di rumah maupun di sekolah. Yang di sekolah terutama ya, karena Bu Nanda kan mengajar dua sisi ya, satu di rumah, satu di sekolah. Jadi Bu Nanda nggak bisa ini tetap di sini di tempat. Maka mohon kerjasamanya selama pembelajaran. Satu ya, anak-anak yang mau minum tetap izin. Yang kedua, tidak ada izin terus, Bu minum, Bu ke toilet, Bu kamar mandi, nggak ada. Usahakan kalau benar-benar kebelet, ya baru boleh. Kalau benar-benar haus Bu, udah mau pingsan. Apalagi pada saat Bu Nanda jelaskan kita bahas soal tiba-tiba, Bu aku, nggak usah cari alasan gitu ya. Kamu udah besar. Kalau ada yang kelas 1, 2, Bu Nanda ngajar, oke. Tapi kelas 5 jangan. Lalu aturan yang lain, Bu Nanda minta ya yang di kelas terutama ya, kalian soalnya lumayan banyak ini. Tetap jaga prokes ya. Yang di rumah mah bebas nggak pakai masker. Ya, Bu Nanda sudah sesak kalau ngomong begini. Oke, kita mulai dengan doa. Mulai dari nomor ya orang teratur. Yang di sini aja biar langsung mendengar. Oke, absen berapa? Absen hari ini tanggal 14. Absen 14 siapa? Oh, kamu dan? Kalau kamu di sini depan, nggak kedengaran teman-temannya. Iya. Bisa siapa dengar suaranya? Ini lagi dekatnya Bu Nanda. Dekat. Teman-teman, marilah kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan, selamat pagi. Tuhan, tolong Tuhan Kau berkati pelajaran kami pada pagi hari ini. Tolong Tuhan Kau berikan kami hikmat dalam mengerjakan semua soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan tolong Kau beri hikmat agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you Zevon. Oke anak-anak, ya pas banget 14. Ternyata kamu ya. Hari ini tanggal 14 benar ya Bu Nanda ya? Oke, anak-anak diganti hari ini, hari Jumat ya. Biasanya kita hari Kamis ya. Kita hari Kamis biasanya. Oke, anak-anak, Bu Nanda tadi cek tugasnya. Cek tugasmu, ada yang nggak mengumpulkan seperti biasa orang yang sama. Ya. Orang yang sama. Ini Bu Nanda memang tidak Bu Nanda kembalikan nilai kamu, tapi dicatat dalam poinmu anak-anak. Ya. Bu Nanda Christian Farel. Oke, sang Farel yang itu. Kenapa tidak mengumpulkan tugas? Bu Nanda sudah catat ya. Lalu kalau Adriel memang sakit, Adriel masuk Adriel masih sakit. Bu Nanda, silakan on cam ya, kameranya diaktifkan. Rochelle, Darren, Arnold, Luisa, Victoria, Vanessa, tolong kameranya diaktifkan nak. Ya, kita lagi belajar ini, bukan lagi tidur. Ya, aktifkan kameranya, teman-teman mau lihat semuanya. Yang di kelas, yang di kelas jangan lihat di sana. Siapa yang lihat? Oh, Jaden biasanya masuk ya kan? Kenapa Jaden kamu nggak masuk di kelas? Gak ada yang jemput. Alah, kamu. Yang sama sekali belum ke sekolah. Nanti kamu lah minggu depan, setelah vaksin kedua, minggu depannya lagi, bulan Februari deh, kamu langsung masuk kelas. Kamu nggak ada adaptasi. Kalau teman-temanmu ini sudah adaptasi ya, udah tahu situasinya. Ya, semua sudah vaksin ya anak-anak ya? Sudah? Oke, puji Tuhan. Oke, benar lanjut yang nggak mengumpulkan tugas. Keisha mana Keisha? Oh, nggak masuk lagi.
Nanti Bu Nanda absen ya. Keisha lagi, ya Allah Tuhan Yesus. Michelangelo lagi. Mikael, mana nih anaknya Bu Nanda satu ini satu. Ada nggak sih si Mikael? Mana yang garuk-garuk Bu Nanda? Woi, garuk-garuk kecamatan. Michelangelo, kamu sering lah. Yuk, tugasnya ini dikumpul. Ya, dikumpul nggak? Dikumpul. Hanya 15 soal loh. Bu Nanda tahu kamu PH, hanya 15 soal. Oke, kita akan bahas hari ini. Lalu ini peringatan ya, peringatan untuk anak-anak yang tadi 4 orang tidak mengumpulkan, kecuali 1 karena sakit. Orang tuanya sudah izin ke Bu Nanda. Lalu Bu Nanda tadi ngecek waktu foto. Terima kasih anak-anak yang pintar ya, bagus motonya pakai cam scanner ataupun kamera biasa, tapi fotonya bagus. Yang lain fotonya ada yang kebalik lah, ada yang karena mengerjakannya malam ya, jadi ada bayang-bayangnya, jadi nggak kelihatan gimana Bu Nanda mau periksa. Lo nggak apa-apa, nggak ada kamera jelek. Kamu cari kalau kameramu intensitas cahayanya kurang, kamu di Bu Nanda juga biasa HP-nya, cari di tempat yang terang terus kamu foto. Nah, kalau bagus hasilnya, kalau bagus fotonya hasilnya pasti bagus. Nah, tolong ya, pas PH agama minggu depan juga seperti itu. Jangan kasus yang lain ya. Dan kelas 4 ada yang moto sepatu, moto apa? Loh, kok bisa-bisanya? Ini gambar jawabannya sebelahnya sepatu. Ini apaan ini nak? Sebelahnya ada makanan. Benar-benar fokusnya ke ini. Ya. Oke, Bu Nanda absen dulu dengan cepat ya. Nomor 1. Jawab hadir Bu ya. 2. Oke. 3. Kamu 3. Agak kamu. Oh, orang hadir. 4. 5. Loh, 5. Lah hadir kamu lihatnya ke sana nggak lihat ke Bu Nanda. 6. 7. Oh, 6 tadi Bang. Oke, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12 siapa? Oke. 13. 14. 15. Oke, 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21 nggak masuk ya? 21 tidak masuk. Siapa 21? Loh, oh Rachel. Oh, kirain tadi yang jawab Pak Jaden. 21. 22. Itu siapa? Keisha. Oh, Keishaku, anaknya Bu Nanda. 22 tadi siapa nak? Gak ada. 23. 23 absen ya. Siapa 23? Oh, sakit. Oke, 23 sakit. 24. Mana? Gak ada. Kok nggak ngomong? Kalau nggak. Oke. Oh, Alfredo. 25. 26. Arno, kenapa kameranya nggak diaktifkan? Dinyalakan maksudnya? Oh iya. Ya, coba kamu live meeting dulu. Nanti kamu masuk lagi. Udah tunggu ya. Oke. Siapa lagi? 25 Bu Nanda. 26. Ada mengabsen. 26 orang biasanya hadir Bu. Luar biasa anak-anaknya. Pas 5 anak luar biasa. 27. 27 siapa? 28.
28 absen ya. Siapa 28? Oh, kamu dosen. Hadir kok. Ya, angkat tangan dong, Sen. 29. Yang ngomong Jaden. Oke, 30. 31. Menghilang 31. Siapa 31? Keisha, selamat datang. Jangan terlambat lagi Keisha ya. Kamu terlambat 10 menit loh. Lalu tugasmu nggak kamu kumpul lagi Keisha. Ayo Keisha, disiplin. Nilai ibu nanti tinggal sedang Anda ya. 32 33 34 siapa? 35 36 37 enggak ada. Loh, tadi kamu di berapa sih sebenarnya kamu itu? 38 oke, 39 siapa? 39, halo. 39 nggak masuk ya? 39 masih Oke. 40 hadir, ya. Oke, ada semua kecuali siapa tadi? Sakit ya. Oke, Keisha, agak maju kok duduknya nak, agak maju di belakangnya Christian, di belakangnya nih siapa? Sini duduk sini, ayo. Ya. Oke, tes konsentrasi. Kalau Bunda bilang oke, kamu angkat tangan kanan. Kalau Bunda bilang yes, tangan kiri. Ya, sekali lagi, yes tangan kiri, oke tangan kanan. Oke, konsentrasi. Yo, baru. Kalau Bunda bilang oke tangan kanan, yes tangan kiri. Angkat tangan kiri ketika Bunda bilang yes, angkat tangan kanan ketika Bunda bilang oke. Tes ya, konsentrasi, tes konsentrasi. Yo, konsentrasi. Yes. Oke. Jason yes, oke sama aja. Santuy, aduh, ayo. Ini serius nih Bunda kasih challenge ya. Yang salah Bunda kasih di depan loh ya. Nanya teman-temannya. Oke, terutama yang di kelas. Kita mulai ya. 1, 2, 3, go. Yes. Oke. Yes. Oke. Yes. Oke. Kalau ini sama sekali Hanjaya Santoso tidak bergerak. Kamu salah, ayo maju. Ya maju. Oke, karena si Jason kurang semangat, tidak konsentrasi, kita harus bantu Jason supaya brainnya lebih seger, fresh. Ya, ayo. Kamu yang kasih jalan sama teman-teman, kamu juga ikutan. Tangannya dikeluarkan dong, ya. Kalau kiri, bilang sama teman-temannya. Kalau kiri, apa tadi? Yes. Kalau kanan? Oke. Ayo kita tahu teman-temannya. Yes. Yang aduh, yes. Yang keras, yang semangat. Gak teriak. Oke, kamu lah ya. Yes. Ya dulu hitung. 1, 2, 3. Yes. Oke. Ini ayamnya mau disembelih nih. Ya Allah, ulang. Yang semangat. Yuk, 1, 2, 3. Yes. Oke. Angkat tangan. Angkat tangan bukan begini. Yes. Oke. 1, 2, 3. Yes. Oke. Yes. Sekarang tanpa ditunjukkan oleh Jason, kalian hanya melaksanakan perintah Jason. Sekarang dari bos ya, kamu hanya memerintah sesukamu. Teman-temanmu mempraktekkan apa? Terus Bunda akan lihat siapa yang salah. 1, 2, 3. Oke. Yes. Oke. Yes. Oke, Christian salah. Ayo maju satu lagi. Ayo. Ya ampun, yang di kelas ini kenapa nggak punya semangat deh hidup? Bunda mau belajar itu ketika punya semangat hidup. Ya ampun, jalan aja. Tak suruh. Ayo kasihan ke teman-teman. Ayo cepet. Mau mulai belajar. Oke.
Sekali lagi ya, satu lagi kita bantu temannya supaya ini munduran loh, biar kelihatan gantengnya. Wah, kayak gitu. mulai kamu juga ikut bergerak kayak tadi. Mulai 1, 2, 3. Biasanya mana? Ya ampun, kenapa jadi patung? Ayo. 1, 2, 3. Yes, oke, yes, oke. Masih gitu. Ya, ini lagi nge-lag nih. Guys, ayo, satu lagi. Nggak ada, kamu jadi patung aja sana. Oke. Loh, malah jadi patung di sini. Ya udah, berdiri aja ya. Baik. Dari asistennya Bu Nanda. Patung, silakan duduk patung. Patung nggak bisa. Siapa yang bisa mengangkat patung ini? Saya. Oh ya. Diseret. Oke, silakan buka LKS-mu. Bu Nanda bahas untuk materi yang pertama dulu. Bagi kamu yang punya stabilo silakan pakai penggaris juga boleh ya. Materi ini tolong tetap digaris. Ya ampun, penggaris aja nggak bawa nak. Terus yang kamu bawa apa? Kita akan bahas materi pertama. Bu Nanda ambil dari LKS langsung ya nak, ada PowerPoint-nya. Bu Nanda menjelaskan tentang materi yang pertama di kelas 5 semester 2 ini adalah Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, anak-anak pernah lihat mungkin di kelas berapa ya? Kelas 3 tentang perumpamaan anak yang hilang. Pernah lihat videonya atau kisahnya? Bu Nanda ingatkan lagi dalam pelajaran ini. Lupa. Oke, Bu Nanda akan putarkan nanti videonya. Kok lupa semua? Oke, silakan sambil digaris. Bu Nanda siapkan videonya dulu. Kita lihat sebentar ya kisah tentang anak yang hilang. Yang seorang bapak punya dua anak ini tapi punya sifat yang berbeda. Nah, inilah yang kita pelajari dalam materi ini tentang pengampunan. Halaman 1. Digaris supaya lebih cepat dihafal. Kamu kalau punya stabilo pakai stabilo aja. Itu ya. Itu kan yang mana jawabannya? Oh, yang di bold ya. Yang di bold itu memang ditekankan supaya anak-anak ketika pas ulangan PH itu lebih mudah membacanya. Misalnya, Bu Nanda kasih soal doa yang diajarkan Yesus Kristus, sudah di bold Bu Nanda kan? Oh, doa Bapa kami. Makanya kan membantu anak-anak ketika menggaris juga lebih mudah. Ya iklan dulu nih. Kok iklannya jadi gini? Bentar. Sebentar ini nge-lag. Ya bisa anak yang di rumah bisa dengar. Ya sabar sebentar toh, nge-lag banyak. Iya sabar. Pernah lihat? Ya pahami maknanya ya, silakan tonton dengan baik. Sudah besar?
kemudian ia masuk ke dalam rumah semua gereja dan pergi ke negeri jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Ayo, main lagi. Kembalikan, pencuri, pencuri. Tak lama kemudian uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang ibu memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Atau tak pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku tak berdosa pada Tuhan dan engkau. Aku tak boleh disebut anakku lagi. Maafkanlah aku sebagai pekerja. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, berbuat baik dan kenalkan mana. Berikan cincin untuk jarinya dan sasar untuk kaki. Ambil upaya untukmu dan siapkan agar kita dapat melayani anakku Tuhan mati. Tetapi sekarang dia kembali. Nanti Bunda suruh ceritakan kembali loh ya. Tolong perhatikan. Yang nggak memperhatikan nanti Bunda minta suruh ceritakan kembali. Daripada kamu menjelaskan kembali, perhatikan. Tapi ketika ia tidak rumah, ia mendengar musik dan tarian. Lihat ya, karakter bapaknya, karakter si bungsu dan si sulung. Ini nanti masuk materi kita. Mereka punya sifat yang berbeda. Jadi saat adikku telah pulang dengan selamat dan bapakku menyuruh kami menyambut dengan bukan baik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah memberitahukan ke kambing kecil agar aku bisa berpesta dengan teman-teman. Anakku sungguh telah habiskan uangmu dan sekarang dia pulang. Bapak benar-benar rebut terbaik untuk rakyat kaya. Anakku, kau suami bersama dan semua yang dimiliki adalah milik. Tapi kita seharusnya berbahagia dan berharap. Adikmu mati, tapi sekarang dia hidup.
jasnya dan telah ditemukan. Oke, anak-anak, ini sudah pernah kamu lihat, berarti kamu yang sudah pernah tahu video ini, kisah ini. Ya, ini video ilustrasi ini mau menunjukkan, ya ini dari Injil ya, kisah Injil ya, Injil Lukas. Injil Lukas bab berapa? Lukas bab 15. Ya, ayat 11 sampai 32 ini agak panjang ceritanya kalau dalam bacaan Injil. Nah, tadi cuma ilustrasinya itu dalam singkat. Anak-anak, kenapa Yesus sampai mau kasih perumpamaan? Kalau ingat pelajaran kelas 4, supaya orang-orang mudah memahami maksud ajaran Yesus. Yesus mau mengajarkan apa dalam perumpamaan ini? Coba lihat, kita lihat 3 karakter yang berbeda. Si Bapak bagaimana karakternya si Bapak? Mau mengampuni, benar. Ini intinya, mau mengampuni. Apa lagi? Yang pertama itu loh, diminta harta. Ini kan ceritanya si bapak ini adalah sultan, orang kaya raya mungkin ya. Terus minta warisan, dua anak laki-laki ini minta warisan dan langsung dikasih. Karena apa? Karena dia mengasihi. Seperti bapaknya ini penuh kasih, kemudian mau mengampuni. Apalagi karakter si bapak? Apakah dia waktu anak kedua marah, anak yang si sulung marah, apakah dia juga memarahi si sulung? Karakter apa di situ, anak-anak? Sabar. Apalagi masih si bapak ya, yang di rumah kok tidak menjawab? Nggak tidur kan anak-anak? Tolong bangun, ada yang tertidur. Jangan ngantuk dong. Bunda tanya. Biasanya, oke, Lawrence Barrow biasanya menjawab. Karakter si bapak tadi satu lagi, apalagi selain mengampuni, penuh kasih, kemudian sabar. Jawaban kayak gitu. Oke, Bunda ganti. Tokoh yang kedua adalah tokoh si bungsu. Nah, ini intinya kita adalah manusia gambaran si bungsu yang berdosa. Gambarannya adalah berdosa. Setelah berdosa tapi dia mau bertobat. Terima kasih Christian, aktif sekali Christian ternyata, luar biasa. Benar saya kasih nilai ya bagi anak yang aktif ya. Ya, penilaian tetap berjalan saat pembelajaran. Jadi kamu ya aktif saja menjawab. Si anak kedua ini, si bungsu ini, dia pertama adalah menghabiskan hartanya. Itu masuk dalam rangkaian dosa. Ingat tadi dalam ilustrasi tadi dia selain berpesta, kemudian minum-minum gitu ya, terus main perempuannya mau kalau ketika ada uangnya, pas nggak ada uangnya nggak ada yang mau sama dia. Jadi bukan karena perempuannya karena suka, tapi karena suka uangnya. Lalu apa yang terjadi? Si bungsu melarat, menderita kelaparan waktu itu sampai makan makanan babi. Padahal anak sultan. Bayangkan kamu mungkin di sini di antara kamu ada yang mungkin anak yang puji Tuhan hidupnya dari keluarga yang kaya. Kamu bayangkan tiba-tiba hidupmu, tiba-tiba kamu pergi jauh, kamu menderita, pasti akan memikirkan apa? Memikirkan kehidupan yang sebenarnya. Wah, di rumahku ini loh, aku kan anak orang kaya. Kenapa aku menderita di sini? Tapi bukan itu intinya. Dia menyesal. Si bungsu ini menyesal dan mau bertobat. Itu poin yang paling penting di karakter si bungsu ini, anak-anak. Dia menyesal, bahkan kalau misalnya papanya marah dan dijadikan sebagai hamba, budak pun nggak apa-apa. Budak nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa. Yang penting apa masih bisa makan dengan baik daripada makan makanan babi. Nah, dia kembali ternyata di luar dugaannya. Papanya malah baik, malah dibuat pesta untuk si bungsu. Karakter ketiga, Bu Nanda mau tanya, siapa ini? Si anak kedua. Oke. Cesa, apa Cesa karakternya si sulung? Apa? Pemarah, ya betul, dia marah. Apa lagi? Iri hati. Iya, iri hati. Marah, iri hati. Di situ digambarkan dalam instruksinya, dia nggak mau, pokoknya sampai terakhir videonya itu dalam cerita Injil pun
dia tidak digambarkan dia mau menyesal, enggak. Itulah gambaran kedua sifat kita manusia anak-anak yang suka iri hati. Sama saudara aja, nih kelas 5A jujur. Siapa yang suka iri hati ketika diperlakukan berbeda dengan saudaranya? Ini saudara kandung loh ya, bukan saudara yang lain. Ada di kelas ini, misalnya, oh iya dia mengaku, nggak apa-apa, Bu Nanda nggak usah. Ya oke. Siapa tadi yang raise hand? Nggak apa-apa, jujur aja. Oh iya. Oh banyak juga ya. Oke. Iya Bu Nanda juga waktu itu dulu, tapi sekarang karena Bu Nanda sudah dewasa ya. Oke, iya. Itu wajar anak-anak, wajar. Boleh tapi tidak berlarut-larut. Ya, tidak kita bawa sampai mencelakai saudara kita, enggak. Hanya iri hati kok misalnya ya, si ini kok orang adikku diperlakukan lebih istimewa ketimbang aku. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Ini nyata, real dalam hidup kita. Iya. Ada yang mau cerita? Rizal misalnya apa yang membuatmu iri? Apa yang membuatmu iri hati kepada saudaramu? Misalnya dalam hal apa? Dikasih sayang atau dibelikan sesuatu? Hah? Kasih sayang ya? Oh, iya dikasih sayang ya, iya. Oke, perbedaan itu nyata anak-anak. Bu Nanda dulu juga mengalami dulu. Bu Nanda itu paling dianggap, pokoknya disuruh-suruh Bu Nanda. Waktu kecil dulu, remaja kayak kamu ya, SMP. Adiknya Bu Nanda ini paling disayang. Apa-apa tidak boleh. Pokoknya yang disuruh adalah saya, Bu Nanda. Ini terus disuruh-suruh ya. Karena anak nomor 2. Jadi yang nomor 3 istimewa. Anak bungsu ya kan diperlakukan istimewa. Tuh, anak sulungnya Bu Nanda, kakaknya Bu Nanda itu laki-laki kan. Laki-laki kan lebih istimewa. Nah yang disuruh misalnya masak, bantu ini adalah Bu Nanda. Jadi Bu Nanda dulu, aduh, iya, ketawa. Tapi karena sudah dewasa itu nyata ya dalam hidup kita. Darian matikan mic-nya. Oke. Nah, dalam materi ini yang diajarkan Yesus adalah pengampunan. Bagaimana kita mau mengampuni seperti Bapa yang baik hati ini. Ya, yang coba lihat halaman 2. Bu Nanda buat kotak khususnya. Ini waktu Petrus, tahu Petrus ya? Siapa Petrus? Oke, Samuel. Siapa Petrus Samuel? Awas nggak tahu lo ya. Tak suruh di depan kamu mengajar. Kamu ngomongnya sama siapa? Siapa di belakangnya Jason namanya nak? Daryl. Jaden. Oh Jaden ya. Jaden sama Samuel. Kamu punya hubungan apa berdua? Kamu punya hubungan apa? Hubungan apa kalian berdua? Kok ngomong-ngomongan kayak mau janjian apa? Dengarkan Bu Nanda dulu ya. Bu Nanda kalau mengajar ada yang ngomong, Bu Nanda kasih kesempatan untuk berbicara di depan. Oke. Siapa? Keisha, kamu tahu nggak siapa Petrus? Petrus itu siapa? Ini yang dibahas dalam Injil loh ya, jangan tetanggamu. Keisha belum tahu Petrus. Itu saya di Bu Nanda. Samuel siapa? Petrus tadi siapa nak? Sebastian. Samuel lagi. Karena Samuel sama ini. Yang angkat tangan pasti tahu. Nanda tanya yang nggak tahu nih sama sekali nggak pun. Siapa Petrus Sebastian? Nggak tahu, mau cari-cari. Tetangga saya Bu. Siapa Felicia? Murid Yesus. Jawabannya kayak gampang kok, ya ampun. Petrus itu murid Yesus yang pertama. Ingat ya, kenapa Petrus ini sangat istimewa? Murid Yesus yang pertama. Dah, itu ingat itu anak-anak. Lengkapnya siapa namanya Bu? Simon Petrus. Jadi asli namanya adalah Simon. Petrus itu nama pemberian dari Yesus sendiri, artinya batu karang ya. Oke, nah di sini dia bertanya kepada Yesus, bagaimana kita mengampuni saudara kita yang bersalah? Apa kata Yesus? Ini loh, 70 kali 7 kali. Ini bukan soal matematika ya anak-anak. 70 kali 7 kali. Berapa coba? Bukan ya. 70 kali 7 kali ini artinya adalah mengampuni tanpa batas, tak terbatas. Oke, kita bahas soal, silakan halaman 3. Kalau mau bertanya boleh anak-anak ya. Boleh bertanya saat Bu Nanda bahas soal dan oke.
Oke, nomor 1 kita bahas langsung. Kita bahas bersama ya. Nomor 1, ketika berbuat dosa, Roh Kudus mendorong kita untuk titik-titik. Yes. Bertobat. Bu Nanda pakai LKS ya langsung ya di buku ya. Gak usah ada presentasinya ya Nanda ya. 2, perumpamaan tentang ada yang ngantuk ini. Oke. Jadi kenapa nih matikan kameranya? Victoria, Vanessa, Anjaya. Nanti kalau dikurangi poinnya, disiplinnya nanti protes. Oke, Keiko, bisa sudah hafalkan? Perumpamaan tentang anak yang hilang tadi dalam perikop apa? Injil apa? Lengkap, gak usah dibaca. Udah hafal? Oke, Injil Lukas. Ini pasti di PH selalu keluar. Lukas. Oke, berapa Rachel? Dihafalkan coba. Lukas. Ya, itu dihafalkan benar-benar ayat mana, babnya berapa ya anak-anak ya. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Oke, next nomor 3. Yesus mengajar para murid menggunakan perumpamaan agar mudah. Apa jawabannya? Dipahami ya. Dipahami. Perumpamaan itu banyak. Salah satu yang tadi kita lihat dalam video itu adalah perumpamaan yang kita bahas. Masih banyak perumpamaan yang lain. Next, nomor 4. Jawabannya adalah iya, 77 kali. Oh iya, kurang lengkap ya. Ya udah, kamu tambahin sendiri ya. 70 kali 7 kali. Tambahkan sendiri, Nak. Oke, nomor 5. Pejabat gereja yang mendapat tugas sebagai perantara untuk mengampuni dosa. Yang mana yang berhak, yang boleh? Yang mana, Nana? Imam. Yang di rumah kok nggak aktif ya? Nggak menjawab. Boleh menjawab loh, Nak. Imam itu romo ya, pastor. Kalau frater belum boleh, belum ada. Ya, belum boleh. Suster apalagi. Asisten imam apalagi, nggak ada. Nomor 6. Sikap tobat yang sejati ditunjukkan dengan mau berubah apa? Ya, ini gampang. Oke, A. 7. Perbuatan pengampunan bersalah pada kita membuat kita apa ini anak-anak? Juga gampang. Apakah memiliki banyak teman atau malu? Ini jawabannya lebih dari 1 ya. Ya, ini namanya pilihan ganda kompleks yang sudah dikasih tahu Anda. Jawabannya adalah ya B dan D, ya. Oke, 8. Salah satu faktor yang membuat orang sulit mengampuni orang lain, yang mana nih? Ini juga. Oh ya, nomor 6 tadi apa saja jawabannya? A sama B. Nomor 8. Jawabannya juga apa? Ini pilihan ganda kompleks. B dan ya. Orang lain tidak mau mengaku kesalahan. Salah satu faktor yang membuat orang sulit mengampuni orang lain. Orang lain tidak mau minta maaf, orang lain tidak mau mengakui kesalahannya, amarah yang berlebihan terhadap orang lain, kekerasan hati orang yang sulit mengampuni. Salah satu faktor yang membuat orang sulit mengampuni. Ya, amarah yang berlebihan terhadap orang lain bisa jadi ya anak-anak ya. Sama yang benar, tadi ada yang salah jawabannya. Yang benar jawabannya adalah D dan C. D. Ya, C dan D. Kalau orang lain tidak mau mengaku kesalahannya, nggak ada itu. Itu masalah orang lain. Yang penting kita mau meminta maaf. Intinya di kita. Apakah ada anak yang punya pengalaman di sini meminta maaf tapi nggak dimaafkan temannya? Tuh banyak ya ternyata ya. Ya betul. Sudah minta maaf, sudah mau berbuat tapi temannya marah, terlalu marah sehingga dia nggak mau memaafkan. Itu juga nggak baik ya. Nomor 9, jawabannya langsung apa nak? Perempuan yang berzina. Memang tidak ada di sini videonya, masih ingat nggak? Kisah perempuan yang berzina.
kemudian yang mau dilempari batu sama orang banyak. Yesus memberi teladan untuk apa? Tidak mengadili orang yang bersalah, benar. Ya, menerima dan mengampuni kesalahan orang lain. Jadi B dan D. B dan D. Next, terakhir nomor 10. Nomor 10. Jason, ayo, fokus ke buku, malah ke penggaris. 10 jawabannya adalah mempunyai sikap apa? Rendah hati dan berpikir terbuka. Iya, oke. Romawi 2, kamu udah tahu jawabannya. Ada yang sulit? Romawi 2. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Rahim? Allah yang mau, iya, Allah Maha Pengampun, Allah yang mau mengampuni. Adakah di LKS sini? Gak ada. Maha Rahim adalah Allah yang mau mengampuni. Maha Rahim, mengampun. Allah yang Maha Rahim berarti Allah yang mau mengampuni. Ya, itu jawabannya ya. Nomor 2, bertobat. Ini gampang sekali. Ya, Jaden. Oke, ulang. Zevon yang keras. Meminta maaf kepada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Inti dari bertobat ini katanya adalah menyesal. Ada nggak? Siapa yang nggak tulis dalam jawabannya? Menyesali perbuatan dosanya, dan mau memohon ampun, sudah menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan dan sesama loh ya, kepada Tuhan dan sesama, dan mau memperbaiki diri, mau memperbaiki hidupnya. Nah, selebihnya kamu tambahin kata-kata yang lain boleh. Intinya tadi yang pertama adalah mau menyesal, yang kedua mau meminta ampun kepada Tuhan dan memperbaiki hidupnya. Oke, Arin apa Arin? Kamu jawab apa? Cuma menyesal, habis itu selesai. Iya, dibuat lengkap ya kata-katanya. Nanda sengaja buat intinya 3 itu supaya kamu punya kreasi sendiri merumuskan jawabannya. Oke, ada yang menyesali perbuatan dosanya, lalu meminta ampun kepada Allah, kepada Tuhan, lalu mau memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik, jelas ya anak-anak ya. Oke, nomor 3, apa yang dimaksud dengan pengampunan? Pengampunan, tahu pengampunan? Coba Bunda mau dengar salah satu jawabannya. Oke, Jason apa Jason? Wow. Oke, pengampunan versi Jason adalah dia mau memaafkan orang yang bersalah, kemudian apa lagi? Tidak membalas ya. Mengasihi dan mendoakan. Silakan buat versi sendiri-sendiri anak-anak. Ini soal HOTS ya. Jadi anak-anak punya kreasi sendiri yang benar. Intinya dari pengampunan adalah, tahu ya, inti dari pengampunan memaafkan kesalahan orang lain. Seperti Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Oke, boleh. Ya seperti itu ya anak-anak ya. 4, apabila kamu mengetahui, oh ini kamu buat sendiri bisa. Ini jawaban dari setiap anak berbeda mungkin pandangannya. 5, bagaimana sih kamu berbuat salah terhadap orang lain? Ini juga sama ya. Ini soalnya kamu bisa jawab sendiri. Ini nalar. Oke, kurang lebih 1 menit. Ini adalah pesan Bu Nanda karena memang ternyata waktu kita nggak bisa membahas tentang Zakheus. Tema 2H ini tentang Zakheus anak-anak. Ya. Oke, untuk lembar jawabannya mungkin akan Bu Nanda kasih. Kamu tinggal menuliskan di LKS dan menyesuaikan. Ya, kok sudah tutup LKS-nya Bu Nanda belum selesai? Ya, 1 sampai 16 ini tolong kamu 25 deh. Tolong kamu pelajari anak ya. Yang penting yang kedua ini adalah kamu kalau ingat kisah Zakheus kalau ingat, ya, itulah dia yang kita pelajari. Oke. Ya. Tugasnya
halaman 8, 9, 10. Tugasnya dikerjakan di LKS. Nggak perlu dikumpulin ini. Ya, tapi bentar. Minggu depan nggak ada PH kan? Maksudnya banyak PH nggak kamu? Hanya PH. Oh, hari ini. Berarti ini dikumpulin anak-anak ya kalau nggak berat. Karena besok kan weekend. Hanya berapa soal kok? Oh, hanya 15 soal tambah TT. Ya, difoto dan dikumpulin seperti kemarin. Tunggu Bu Nanda tugaskan dulu ya. Terima kasih anak-anak hari ini. Ada pertanyaan? Pak? Jam 8. Ya, oke. Nanti Bu Nanda kasih harinya. Minggu depan paling hari Senin ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.